Aku menatap keluar jendela mobil, memperhatikan pemandangan yang perlahan berubah menjadi hamparan hutan lebat. Pepohonan menjulang tinggi, membentuk terowongan alami yang menelan cahaya matahari sedikit demi sedikit. Jalanan yang kami lalui semakin sempit, hanya cukup untuk satu mobil. "Bima, berapa lama lagi?" tanyaku, mencoba mengusir perasaan gelisah yang sejak tadi menggelayuti pikiranku. "Sebentar lagi sampai, sayang," jawab suamiku tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. "Desanya memang agak terpencil, tapi tenang saja, kamu akan terbiasa." Aku menghela napas. Kami baru menikah 2 bulan lalu, dan aku masih berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan. Ketika Bima memberitahuku bahwa dia harus pindah tugas ke sebuah desa kecil bernama Desa Parahyangan, aku tidak langsung setuju, tapi akhirnya aku memilih ikut dengannya. Sesuatu dari desa ini membuat bulu kuduku meremang, bahkan sebelum aku menginjakkan kaki di sana. Setelah 1 jam perjalanan melewati hutan yang terasa seperti tidak ada habisnya, kami akhirnya tiba di gerbang desa. Sebuah gapura batu besar menyambut kami dengan ukiran yang aneh, seperti wajah manusia yang sedang menjerit kesakitan. Aku merinding. Apa arti ukiran ini? Tanyaku pelan. Bima hanya tersenyum kecil. "Nanti kamu akan tahu." Jawaban itu tidak membuatku merasa lebih baik. Rumah yang akan kami tempati adalah rumah peninggalan keluarga Bima. Bangunannya besar, terbuat dari kayu jati tua yang tampak kokoh, namun menyimpan kesan suram. Catnya sudah mulai pudar, dan beberapa bagian dinding dipenuhi sulur tanaman liar. Begitu masuk ke dalam, aroma kayu tua bercampur debu menyergap hidungku. Ruangan itu luas, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa sempit, seperti ada banyak mata yang mengintai dari kegelapan. "Bima, rumah ini sudah lama kosong, ya?" Bima mengangguk sambil membuka jendela agar cahaya sore masuk. "Iya, sejak kakek meninggal, tidak ada yang menempati rumah ini." Aku mengusap lenganku yang tiba-tiba terasa dingin. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Saat aku berkeliling, aku menemukan satu kamar yang pintunya terkunci rapat. "Bima, ini kamar apa?" tanyaku sambil mencoba membuka pintu. Bima menoleh dan wajahnya sedikit berubah. "Itu kamar gudang. Sudah lama tidak dibuka." "Jangan dipikirkan." Aku mengernyit, merasa tidak puas dengan jawabannya. Namun aku memilih diam. Malam pertama di desa ini, aku duduk di teras sambil menikmati udara dingin. Bima sedang berbicara dengan kepala desa di ruang tamu, jadi aku memutuskan untuk sendiri sejenak. Namun aku memperhatikan sesuatu yang aneh. Di kejauhan, beberapa warga desa menyalakan obor dan memukul kentungan keras-keras. Suara itu menggema di antara pepohonan. Aku mendekati pagar dan melihat beberapa wanita muda buru-buru masuk ke rumah masing-masing. Seorang ibu menarik anak gadisnya dengan tergesa-gesa, seolah-olah ada bahaya yang mengintai mereka. Aku mengerutkan kening. Jangan berada di luar setelah matahari terbenam. Aku tersentak. Seorang perempuan tua berdiri di dekat pagar rumah kami. Wajahnya penuh keriput, tapi tatapannya tajam menusuk. "Maaf, apa maksud Anda?" tanyaku, merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Ia mendekat dan berbisik pelan, suaranya seperti angin yang berhembus di malam sunyi. "Perempuan sepertimu harus berhati-hati di desa ini." Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, perempuan itu berjalan pergi, menghilang dalam kegelapan. Jantungku berdebar. Apa maksudnya? Saat aku masuk ke dalam rumah, Bima menatapku dengan tatapan tajam. "Kamu ngobrol sama siapa di luar?"
Aku ragu sejenak. Seorang perempuan tua, dia bilang aku harus berhati-hati. Ekspresi Bima berubah. Ia menggenggam tanganku erat. Kanaya, mulai sekarang jangan keluar rumah malam-malam. Itu bukan nasihat, itu aturan. Aku terdiam. Ada sesuatu yang tidak ia katakan padaku. Malam itu, aku terbangun karena suara aneh. Awalnya, aku mengira itu suara hembusan angin. Tapi semakin lama aku mendengar suara bisikan, lembut dan mendesak, seolah memanggil namaku dari kejauhan. Kanaya, Kanaya. Aku menahan napas. Dengan hati-hati, aku menoleh ke samping. Bima tertidur pulas, punggungnya menghadapku. Namun saat aku mencoba kembali tidur, tolong aku. Aku langsung terduduk. Suara itu datang dari luar jendela. Tanganku gemetar saat aku menarik tirai perlahan. Gelap. Tidak ada apa-apa di luar, kecuali pekarangan kosong dan pohon besar yang berdiri seperti bayangan raksasa. Lalu, aku melihatnya. Di bawah pohon itu, seorang wanita berdiri diam. Kulitnya pucat, nyaris transparan di bawah cahaya bulan. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong, gelap, seperti dua lubang tanpa dasar. Ia menatap langsung ke arahku. Aku tercekat. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak cepat. Terlalu cepat, seperti meluncur tanpa menggerakkan kakinya. Dalam sekejap, ia sudah berdiri tepat di depan jendela. Matanya kini merah menyala. Mulutnya bergerak tanpa suara. Namun aku tahu apa yang ia katakan. Kamu akan menjadi selanjutnya. Jendela tiba-tiba bergetar keras. Aku menjerit dan berlari ke tempat tidur, mengguncang tubuh Bima. Bima, Bima, bangun. Bima membuka matanya dengan wajah kesal. Apa sih, Nai? Kenapa? Aku menunjuk jendela, tapi wanita itu sudah menghilang. Aku menggigil, keringat dingin mengalir di pelipisku. Apakah aku berhalusinasi? Bima menghela napas, memelukku. Udah, jangan mikirin yang aneh-aneh. Besok kita bicara lagi. Oke, aku mengangguk pelan, meskipun aku tahu sesuatu yang mengerikan telah dimulai. Aku tidak bisa tidur setelah insiden tadi malam. Setiap kali aku menutup mata, bayangan wanita itu muncul di benakku. Saat akhirnya aku terlelap, aku langsung terjebak dalam mimpi aneh. Aku berdiri di tengah hutan, tubuhku telanjang, kulitku terasa dingin diterpa angin malam. Sekelilingku sunyi, hanya suara dedaunan yang bergemerisik. Aku mencoba melangkah, tapi kakiku terasa berat. Lalu aku mendengar isakan. Di hadapanku, seorang perempuan duduk di tanah. Tubuhnya gemetar, rambutnya panjang, menutupi wajahnya. Ia menangis pelan, seolah meratap dalam penderitaan. Aku ingin mendekat, ingin menenangkannya, tapi sesuatu dalam diriku menjerit agar aku tidak melakukan itu. Terlambat, perempuan itu mendongak, dan aku melihat wajahnya. Itu aku. Mataku membelalak. Sosok yang duduk di tanah adalah diriku sendiri. Tetapi dalam kondisi yang mengerikan, wajahku penuh luka robek, bibirku sobek hingga ke pipi, dan kulitku pucat seperti mayat. Apa yang terjadi padaku? Bisikku, tubuhku bergetar ketakutan. Tiba-tiba, sosok itu menyeringai, menunjukkan giginya yang tajam dan runcing. Ia melompat ke arahku dengan kecepatan yang mustahil. Aku berteriak dan terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku melihat ke samping, berharap menemukan kenyamanan dari kehadiran Bima. Tapi tempat tidurnya kosong. Aku bangkit dan keluar dari kamar, mencari suamiku. Rumah ini begitu sunyi, hingga aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri. Saat aku melewati lorong, aku melihat lampu di ruang tamu masih menyala.
Bima duduk di sofa dengan punggung menghadap ke arahku. "Bima?" Suaraku lirih. Ia tidak menjawab. Aku melangkah mendekat, tetapi tiba-tiba bau anyir menyergap hidungku, bau darah. Jantungku berdegup kencang. Aku memperhatikan tangan Bima. Ada bercak merah menodai jemarinya. "Bima, apa yang kamu lakukan?" Tanyaku dengan suara bergetar. Perlahan, ia menoleh ke arahku. Wajahnya terlihat berbeda. Tatapan matanya kosong, hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. "Kita semua akan mati di sini, Nai," bisiknya dengan suara yang bukan miliknya. Aku mundur selangkah, napasku memburu. "Kamu kenapa?" Tiba-tiba, ekspresinya kembali normal. Ia mengerjapkan mata dan menatapku bingung. "Sayang, kamu kenapa? Kok gemetar?" Aku terdiam. Barusan, apa yang aku lihat? Bima berdiri dan menghampiriku. Ia menyentuh wajahku, tapi aku masih bisa melihat bercak darah di tangannya. "Kamu mimpi buruk lagi, ya?" Tanyanya lembut. Aku ingin menjawab, tetapi di balik punggungnya, aku melihat sesuatu di lantai. Sebuah jejak darah yang memanjang dari pintu depan menuju dapur. Jantungku serasa mencelos. "Bima, kamu habis dari mana?" Bima menatapku lama, lalu tersenyum. "Aku hanya keluar sebentar. Kamu nggak perlu khawatir." Aku tidak percaya padanya. Sesuatu telah berubah dari dirinya. Pagi harinya aku merasa lelah dan letih. Aku berjalan ke kamar mandi, berharap air dingin bisa menyegarkan tubuhku. Saat aku melepas baju tidurku, aku terdiam. Ada bekas luka di tubuhku. Di sepanjang pahaku, ada bekas cakaran panjang, merah dan menyakitkan. Di sekitar dadaku, ada lebam keunguan yang aku tidak ingat bagaimana aku mendapatkannya. Aku menelan ludah. Apa yang terjadi semalam? Aku menyentuh luka itu pelan, dan seketika bayangan samar muncul di kepalaku. Aku melihat sosok hitam di atas tubuhku. Tangannya mencengkram erat pinggangku. Napasnya berat dan panas. Aku tersentak mundur, hampir jatuh. Tidak, itu tidak mungkin. Aku mulai menangis pelan. Aku merasa sesuatu telah menyentuhku di malam hari. Sesuatu yang bukan Bima. Aku harus keluar dari desa ini. Hari itu, aku memutuskan untuk mencari jawaban. Aku berjalan mengelilingi desa, mencoba mencari orang-orang yang bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun orang-orang desa hanya diam. Tatapan mereka kosong, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Sampai akhirnya aku melihat seorang gadis kecil duduk di tepi sungai. Bajunya kotor, wajahnya pucat. Aku mendekatinya. "Kamu kenapa di sini sendirian?" Gadis itu menatapku, lalu berbisik, "Kamu harus pergi, Kak, sebelum malam bulan purnama." Aku merinding. "Kenapa?" Ia menggigit bibirnya, lalu menunjuk ke sungai. "Karena di sanalah perempuan seperti kakak berakhir." Aku menoleh, dan seketika darahku membeku. Di tepi sungai, ada potongan tangan manusia yang mengapung di air. Aku menjerit. Gadis itu berlari ketakutan, dan dalam kepanikanku, aku melihat sesuatu di antara bebatuan sungai. Sebuah kalung. Aku mengenali kalung itu. Itu milik Lana, gadis yang kulihat tadi malam dalam mimpiku. Tanganku gemetar saat aku mengambil kalung itu. Sementara suara langkah-langkah mendekat di belakangku. "Kamu menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat." Aku membeku. Itu suara Bima. Pelan-pelan, aku berbalik. Suamiku berdiri di sana, tatapannya dingin, dan di tangannya ia menggenggam sebilah pisau yang masih meneteskan darah segar. Aku berdiri di tepi sungai, napasku memburu. Di depanku, Bima menggenggam pisau berdarah. Matanya menatapku tajam tanpa ekspresi. Aku ingin bertanya, tapi tubuhku terasa lumpuh karena ketakutan. "Sayang,
Kamu nggak seharusnya ada di sini, katanya dengan suara datar. Aku mundur selangkah, menggenggam kalung Lana erat-erat. Bima, apa yang kamu lakukan? Ia menghela napas, lalu melangkah maju. Kamu harus percaya sama aku, Kanaya. Apapun yang kamu lihat, lupakan. Aku menggeleng, menatap pisau di tangannya. Kamu membunuh seseorang, bukan? Ia terdiam. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ia tersenyum. Bukan seseorang, banyak. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku tidak mengenali pria ini lagi. Bima yang aku nikahi. Bukanlah yang berdiri di hadapanku sekarang. Aku berbalik dan langsung berlari sekuat tenaga. Bodoh! Suara Bima menggema di udara. Aku mendengar langkahnya mengejarku. Suara napasnya berat dan liar. Aku tidak peduli. Aku harus kabur. Namun desa ini seperti labirin. Aku berlari melewati jalan-jalan sempit, tetapi seakan selalu kembali ke tempat yang sama. Seolah-olah desa ini tidak ingin aku pergi. Sampai akhirnya aku melihatnya. Pintu kayu besar di rumah kami. Itu pintu kamar terkunci yang Bima larang untuk aku buka. Tanpa pikir panjang, aku menerobos masuk. Dan apa yang aku lihat menghancurkan pikiranku seketika. Cahaya redup dari lampu minyak membuat ruangan ini semakin mengerikan. Bau busuk menyengat menusuk hidungku, hampir membuatku muntah. Lalu aku melihatnya. Mayat. Banyak sekali mayat. Beberapa di antaranya sudah membusuk. Daging mereka mengelupas hingga menampakkan tulang putih yang menjijikkan. Yang lain terlihat lebih baru. Darah mereka masih segar, merembes ke lantai kayu. Tubuhku membeku. Aku mundur, tapi kakiku menyentuh sesuatu. Aku menoleh ke bawah dan mendapati tangan manusia tanpa tubuh tergeletak di lantai. Aku ingin menjerit, tetapi suara itu tersangkut di tenggorokanku. Di tengah ruangan ada sebuah altar, dan di atasnya tubuh seorang gadis terbaring tanpa busana, kulitnya penuh sayatan. Ia masih bernapas, tetapi lemah. Matanya menatapku dengan penuh ketakutan. Tolong. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Aku harus menyelamatkannya. Tapi sebelum aku bisa mendekatinya, Bima muncul di ambang pintu. Bima berdiri di sana, masih memegang pisaunya. Di belakangnya, beberapa pria desa berdiri diam. Wajah mereka tanpa ekspresi, seolah-olah mereka bukan manusia lagi. Kamu tidak seharusnya melihat ini, Kanaya, kata Bima. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. Apa yang kalian lakukan di sini? Bima tersenyum tipis. Ini adalah tumbal untuk buyut. Sudah menjadi tradisi. Perempuan muda harus dikorbankan. Darah mereka harus mengalir. Aku ingin muntah. Aku menatap gadis di altar. Tubuhnya telanjang dan lemah. Ia sudah hampir mati. Berapa banyak perempuan yang sudah mereka lakukan seperti ini. Aku berbalik untuk lari. Tetapi dua pria menangkapku dari belakang. Aku menjerit, berusaha melawan, tetapi mereka terlalu kuat. Jangan takut, sayang, kata Bima. Aku sudah memilihmu untuk jadi yang berikutnya. Aku menatapnya dengan horor. Kamu gila, aku istrimu. Bima tertawa pelan. Kamu pikir aku menikahimu karena cinta? Aku membeku. Aku menikahimu karena kamu adalah tumbal yang sempurna. Lalu sebelum aku sempat merespons, mereka merobek pakaianku. Aku berusaha menendang, menjerit, tetapi tidak ada yang peduli. Pria-pria itu mengikat tubuhku di altar. Tanganku ditarik ke samping, kakiku dibiarkan terbuka. Aku menangis, tubuhku menggigil. Aku tidak bisa menerima ini. Bima berdiri di atas tubuhku,
Matanya berbinar seperti orang kesurupan. Kita akan melakukan ritualnya sekarang. Ia menelusuri tubuhku dengan pisau, meninggalkan goresan-goresan kecil di kulitku. Aku meronta, tetapi hanya mendapat tawa dari para pria di ruangan itu. Aku bisa merasakan darahku mulai menetes ke lantai. Tiba-tiba, aku mendengar suara bisikan. "Kanaya, bangkitlah." Aku tersentak. Itu suara wanita yang kulihat di jendela malam itu. Tiba-tiba, ruangan menjadi dingin, lampu minyak berkelap-kelip, dan pria-pria desa mulai melihat ke sekeliling dengan gelisah. Bima menegang. Apa yang terjadi? Lalu dari sudut ruangan, sosok wanita itu muncul. Kulitnya masih pucat, rambutnya masih panjang menutupi wajahnya. Tetapi, kali ini, aku bisa melihat tangannya memegang kepala manusia yang telah dipenggal. Aku mengenali kepala itu. Itu kepala-kepala desa. Wanita itu bergerak maju, suaranya berbisik dalam kegelapan. Saatnya pembalasan. Dan dalam sekejap, semua pria di ruangan itu menjerit ketakutan. Aku hanya bisa menyaksikan dalam kengerian saat wanita itu mulai membantai mereka satu persatu. Leher disayat, perut dibelah, isi tubuh berhamburan ke lantai. Pria yang tadi menahanku mencoba melarikan diri, tetapi wanita itu menariknya dan langsung merobek dadanya, mencabut jantungnya dengan tangan kosong. Darah muncrat ke mana-mana. Aku berusaha melepaskan ikatan, dan saat akhirnya berhasil, aku mengambil pisau Bima dan berlari. Tapi sebelum aku bisa kabur, aku merasakan tangan dingin mencengkram leherku. Aku mendongak dan melihat wajah wanita itu tepat di hadapanku. Matanya merah menyala. Kutukan ini belum selesai. Kanaya. Lalu, segalanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan tubuh dingin dan rasa sakit yang menjalar di seluruh kulitku. Kegelapan menyelimuti ruangan. Aku mencium bau darah yang begitu pekat, membuat perutku mual. Saat aku mencoba bangkit, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku berbaring di atas tumpukan mayat. Jantungku berdetak kencang. Aku meraba sekitar, merasakan daging membusuk dan tulang yang remuk. Tanganku menyentuh sesuatu yang lunak. Dan saat aku menyipitkan mata di dalam gelap, aku menyadari itu adalah kepala seseorang yang matanya masih terbuka, menatap kosong ke arahku. Aku menggigit bibir, berusaha menahan jeritan. Lalu aku menyadari satu hal lagi. Aku tidak mengenakan pakaian. Panik. Aku mencoba mencari cara keluar, tetapi tiba-tiba sepasang tangan mencengkram kakiku. Aku menoleh dan melihat seorang pria dengan perut terburai masih hidup, mengerang kesakitan sambil menatapku. "Tolong." Suara seraknya nyaris tak terdengar. Seketika, sesuatu menarik tubuhnya ke dalam kegelapan dengan cepat. Aku hanya bisa menyaksikan saat tubuh pria itu diseret ke balik bayangan. Lalu suara tulang yang patah dan daging yang tercabik terdengar begitu jelas. Aku ingin kabur. Aku ingin lari. Tapi sesuatu ada di ruangan ini bersamaku. Lalu, aku mendengar suara itu. "Kamu milikku, Kanaya." Aku membeku. Langkah-langkah terdengar mendekat. Bayangan tinggi dan besar mulai muncul di ujung ruangan. Saat mataku mulai bisa menangkap sosoknya, aku ingin mencongkel bola mataku sendiri agar aku tidak perlu melihatnya. Makhluk itu bukan manusia. Tingginya hampir 3 meter, tubuhnya kurus. Tetapi dengan tangan dan kaki yang panjang, seolah tubuhnya telah dipelintir oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Kulitnya seperti daging busuk yang meleleh, dan matanya berwarna merah pekat, penuh dengan kebencian. Ia mendekatiku, dan aku bisa mencium aroma kematian yang membusuk dari tubuhnya. "Kamu akan melahirkan darah baru untukku." Aku meronta, berusaha, merangkak mundur,
Tetapi tangan makhluk itu mencengkram pinggangku dan menarikku dengan mudah. Apa yang kau inginkan dariku?" teriakku. Makhluk itu mendekat, mulutnya yang penuh dengan gigi tajam menyeringai lebar. "Kamu bukan lagi milik manusia." Seketika, tubuhku terasa panas dan berdenyut. Aku tersentak. Apa yang terjadi? Rasa sakit menjalar di setiap inci kulitku, tetapi di saat yang sama ada sesuatu yang aneh. Rasa nikmat yang mengerikan. Tidak, aku tidak boleh merasakan ini. Aku menggigit bibirku hingga berdarah, berusaha menahan sensasi aneh yang mulai merayapi tubuhku. Aku mulai mengerti, ini bukan sekadar kutukan. Ini adalah ritual kelahiran. Aku bukan hanya sekadar tumbal. Aku adalah calon istri iblis itu. Di tengah keputusasaan, aku mulai mengingat sesuatu. Aku pernah ada di sini sebelumnya. Bukan saat ini. Bukan di kehidupan ini. Di kehidupan yang lain. Tiba-tiba, ingatan itu menyerangku seperti hantaman gelombang pasang. Aku melihat diriku, tapi bukan sebagai kanaya. Aku adalah perempuan lain. Aku pernah dikorbankan dalam ritual yang sama ratusan tahun lalu. Aku sudah mati sebelumnya. Tetapi jiwaku terus berinkarnasi, kembali ke desa ini untuk ditumbalkan lagi dan lagi. Aku tidak akan pernah bisa pergi. Aku selalu menjadi bagian dari ini. Aku menjerit, memegangi kepalaku. Aku bisa melihat wajah-wajah dari kehidupanku yang lalu. Perempuan-perempuan yang mati dengan cara yang sama, diperkosa dan dimutilasi oleh iblis yang sama. Aku tidak bisa lari dari ini. Tapi mungkin aku bisa mengakhirinya. Makhluk itu menarikku lebih dekat. Aku bisa merasakan napasnya yang dingin menyentuh leherku. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. "Bima!" teriakku. Bima muncul dari balik kegelapan. Ia berdiri di sana, menatapku. Aku menatapnya dengan harapan, tetapi ia hanya tersenyum. "Maaf sayang," katanya. "Ini sudah takdir kita." Darahku membeku. "Jadi, kamu memang dari awal berniat menyerahkanku?" bisikku. Bima tidak menjawab. Aku ingin membunuhnya. Aku ingin mengoyak wajahnya dengan tanganku sendiri. Tapi sebelum aku bisa melakukan apapun, makhluk itu mencengkram wajahku dan menancapkan kukunya ke dalam kulitku. Aku berteriak, darah mengalir dari wajahku. Aku bisa merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhku. Energi yang bukan milikku, sesuatu yang jahat, sesuatu yang akan mengubahku selamanya. Lalu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak akan mati. Aku akan lahir kembali sebagai sesuatu yang lain. Sakit, panas, gelap. Aku tidak bisa lagi merasakan tubuhku. Aku tidak bisa lagi mendengar apapun selain bisikan-bisikan yang memenuhi kepalaku. "Kamu bukan kanaya lagi. Kamu adalah ratu mereka." Aku membuka mataku. Aku bisa melihat segalanya. Aku bisa mendengar suara-suara dari kegelapan. Suara perempuan-perempuan sebelum aku yang telah mati dalam ritual ini. Tapi mereka tidak marah. Mereka menyambutku. Aku tersenyum. Bima masih berdiri di sana, matanya penuh ketakutan. "Kak Kanaya," suaranya bergetar. Aku tertawa. Tawa yang bukan lagi milikku. "Bima, sekarang giliranmu." Aku melangkah maju, merasakan energi iblis mengalir di dalam tubuhku. Aku bukan lagi tumbal. Aku adalah iblis itu sendiri. Aku berdiri di tengah altar, tubuhku telanjang, tapi aku tidak lagi merasa lemah atau malu. Aku bisa merasakan darah mengalir di bawah kakiku, hangat dan pekat, bercampur dengan aroma kematian yang menyengat. Aku melihat ke arah Bima. Pria itu gemetar, tubuhnya menegang seperti seseorang yang baru saja melihat neraka. "Apa yang terjadi padamu?" Suaranya bergetar. Aku menyeringai.
Aku bisa merasakan sesuatu yang baru dalam tubuhku, sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih liar, lebih gelap. Bukan aku yang berubah. Dunia ini yang kini berada dalam genggamanku. Bima mundur, napasnya terengah-engah. Aku tahu ia mencoba lari, tapi aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku melangkah maju. Setiap langkahku membuat tanah bergetar. Udara di sekitar kami menebal dengan kehadiran sesuatu yang bukan dari dunia ini. Bima, kamu pikir kamu bisa mengkhianati aku, lalu pergi begitu saja? Aku melihatnya dengan penuh kebencian. Aku bisa merasakan ketakutan merayap di tubuhnya. Aku menikmati itu. Teriakan menggema dari luar rumah. Aku tahu bahwa warga desa mulai menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Aku bisa merasakan mereka, ketakutan mereka, keringat mereka, jantung mereka yang berdegup panik, dan aku lapar. Aku melangkah keluar dari rumah, telanjang, dan berlumuran darah. Tetapi aku tidak peduli. Aku adalah Dewi Kematian bagi mereka. Beberapa pria desa datang membawa obor dan senjata. Mereka melihatku, lalu wajah mereka langsung pucat pasi. Apa itu? Seseorang berbisik. Aku hanya tersenyum. Seketika, bayangan-bayangan muncul dari dalam tanah, merayap seperti ular dan mencengkeram tubuh mereka. Teriakan terdengar ketika bayangan itu mulai mencabik mereka hidup-hidup. Satu pria meronta, tetapi bayangan itu merobek perutnya, mengeluarkan ususnya yang masih hangat, lalu melilitkannya ke lehernya sendiri. Pria lain mencoba berlari, tapi aku cukup menggerakkan jari, dan bayangan itu langsung menarik kepalanya hingga lepas dari tubuhnya. Darah muncrat kemana-mana. Aku hanya tertawa. Tawa yang kini lebih terdengar seperti jeritan iblis. Aku berjalan ke tengah desa, melihat perempuan-perempuan desa yang selama ini diperlakukan seperti hewan ternak untuk dikorbankan. Mereka berlutut di tanah. Tubuh mereka gemetar. Mereka berpikir, aku akan membantai mereka juga. Aku mendekati salah satu dari mereka. Seorang wanita muda yang wajahnya penuh lebam. Bekas kekerasan dari pria-pria desa yang selama ini menjadikannya budak. Aku mengangkat dagunya dengan jari. Kamu ingin balas dendam? Matanya yang semula ketakutan perlahan berubah. Aku tersenyum, lalu meniupkan napasku ke wajahnya. Dan seketika, matanya berubah hitam pekat. Aku memberikan mereka kekuatan. Mereka bukan lagi perempuan lemah yang siap dikorbankan. Mereka kini adalah pemburu. Malam itu, desa Parahyangan menjadi lautan darah. Perempuan-perempuan yang dulu ketakutan, kini memburu pria-pria mereka sendiri. Aku menyaksikan ketika seorang gadis muda menggunakan kukunya yang kini tajam untuk mencakar wajah ayahnya sendiri, mencungkil bola matanya, lalu memakannya mentah-mentah. Aku tertawa saat seorang istri menggorok leher suaminya dengan pecahan kaca, lalu membiarkan darahnya mengalir ke dalam mulutnya seperti anggur suci. Mereka membalas dendam, dan aku menikmati semuanya. Saat fajar mulai menyingsing, desa ini telah musnah. Tidak ada yang tersisa kecuali mayat yang berserakan, dinding-dinding yang berlumuran darah, dan tanah yang kini hitam pekat karena darah yang mengalir begitu banyak. Aku berdiri di atas altar, menatap pemandangan itu. Aku sudah menang. Aku sudah menghancurkan kutukan ini. Tidak ada lagi tumbal, tidak ada lagi pengorbanan. Sekarang, aku yang menguasai. Aku melangkah menuju hutan tanpa menoleh ke belakang. Aku tahu, aku bukan lagi manusia. Aku adalah ratu kegelapan yang baru, dan dunia belum siap untuk kedatanganku. Suatu malam di kota lain, seorang pria duduk di bar, menikmati minumannya.
Ia tidak sadar bahwa seorang wanita duduk di sebelahnya. Wanita itu tersenyum padanya, senyum yang terlihat begitu menggoda, tetapi ada sesuatu yang aneh di dalamnya. "Kamu sendirian?" tanya pria itu. Wanita itu hanya tersenyum, lalu menyentuh tangannya. Pria itu terdiam, matanya tiba-tiba membelalak, wajahnya pucat. Ia mencoba berbicara, tetapi tidak bisa, karena saat itu juga ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Wanita di sebelahnya bukan manusia, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya.